Nah, kalau memiliki hafalan minimal 5 juz. Oh, minimal 5 juz. Minimal 5 juz. Maksimal ya 30, nggak mungkin 31 Iya. kan ya. Pasti 30 itu full kalau 30 full. juz. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Apapun, Pak, ya. Apapun. Asalkan full, dan setiap semester kita evaluasi hafalannya masih tetap lancar, itu kita biayai terus, kita beri beasiswa. Jadi kalau KIP ini dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya. Kalau tahfidz dari murni kampus sendiri. Kemudian juga ada beasiswa lembaga yayasan. Oh gitu. Mungkin dari Yayasan Al Yasini ada santri yang direkomendasikan gitu, Pak, ya? Kita oke lah kita terima untuk beasiswa. Intinya kita terkait biaya itu sangat murah meriah. Ya, itu Mas. Oke, ini dicatat ya, Sobat Al Yasini Media. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Podtrend Al Yasini, podcast Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini, Pasuruan, Jawa Timur. Halo Sobat Al Yasini Media, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Naufal selaku host. Pada kesempatan kali ini tentunya yang akan mengulas tentang atau seputar informasi Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di kesempatan podcast kali ini kita akan mengulik seputar lembaga tertinggi di Yayasan Miftahul Ulum Al Yasini, yaitu STAI Al Yasini, atau yang bisa kita kenal atau familiar di tengah kita adalah dengan sebutan STAI Al Yasini Pasuruan. Tentunya kita sudah bersama dengan pimpinan STAI Al Yasini Pasuruan, beliau Bapak Dr. Ahmad Syamsul Muniri MSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Alhamdulillah ya. Pak ya. Selamat datang di podcast Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini. Selamat datang di studio kita. Kita tentunya akan mengulik seputar perguruan tinggi yang ada di Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini. Temanya hari ini adalah perguruan tinggi progresif dan kompetitif goes to institute, begitu. Nah, ini beliau Bapak Ahmad Syamsul Muniri MSI ini kemarin habis ditetapkan ya, masih baru hangat-hangat kemarin ditetapkan sebagai pimpinan STAI Al Yasini Pasuruan. Selamat ya, Pak ya. Tentunya ada gebrakan baru nih, ada inovasi baru untuk STAI Al Yasini Pasuruan goes to institute. Nah, kita semua kepingin tahu Bapak, seperti apa inovasi yang akan ditawarkan oleh Pak Syamsul Muniri untuk STAI Al Yasini menuju institut. Terima kasih atas waktunya Mas. Saya senang sekali berada di sini dalam rangka kita bisa bincang-bincang lebih mengenal lebih dalam lagi ya tentang perguruan tinggi. Memang kita judul tema yang kita bahas itu sangat menarik sekali. Perguruan tinggi yang progresif artinya maju dan kompetitif, bersaing menuju perubahan status dari alih status sekolah tinggi sekolah tinggi agama Islam menuju institut. Jadi kita saat ini masih memiliki 3 prodi. Oh, 3 prodi. Apa saja prodinya, Pak? Prodi yang pertama Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana prodi ini nanti gelarnya itu Sarjana Hukum. Oh, SH. Sarjana Hukum. Iya. SH. Nanti lulusannya itu akan menjadi seorang praktisi ekonomi syariah ataupun seorang hakim di pengadilan agama dan juga bisa menjadi seorang advokat. Advokat. Bisa, Pak ya? Bisa. Atau yang sekarang lagi banyak peminatnya itu mereka ingin menjadi seorang mediator di pengadilan agama. Nah, itu untuk prodi Hukum Ekonomi Syariah nanti lulusannya ke sana, Mas. Selain itu, kalau yang satunya lagi Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Ya, prodi Manajemen Pendidikan Islam ini nanti gelarnya Sarjana Pendidikan, SPD. Sarjana Pendidikan. Ya. Nah, nanti lulusannya itu bisa menjadi kepala sekolah di lembaga-lembaga pendidikan, bisa menjadi praktisi pendidikan juga, bisa menjadi guru juga karena di Fakultas Tarbiyah termasuk Fakultas Pendidikan ya. Oh, Fakultas Pendidikan. Jadi kita punya satu lagi yang juga fakultas masuk Fakultas Pendidikan, yaitu Pendidikan Bahasa Arab.
pendidikan bahasa Arab. Prodi ada PBA juga. ada Iya. ya. Jadi prodi PBA ini nanti lulusannya ya menjadi guru bahasa Arab. Oh, guru bahasa Arab Ya, gitu. gelarnya sama dengan MPI tadi. SPD ya, SPD, sarjana pendidikan. ya. Oke, Jadi nanti oke. itu 3 prodi saat Ada ini 3 masih prodi. 3 prodi dan insya Allah akan nambah prodi baru lagi. Kira-kira apa? Prodi prodinya, Pak? PIAUD. Oh, Pendidikan Guru Islam PAUD. anak usia dini. PIAUD. Jadi nanti masih ini proses sedang pengajuan dan nunggu SK-nya turun. semoga ACC Pak ya. Amin amin ya rabbal Biar alamin. semakin banyak lagi prodinya, terus untuk menuju institut ini semakin mudah juga. Amin, Dan amin. banyak Ya. yang daftar ke STAI Alias ini begitu Ya. Pak. Saat ini kita sedang menyiapkan semua persyaratan-persyaratan Oh, menuju gitu? Institut UTU. Oh, sudah progres Pak ya? Ya. Yang paling penting itu adalah jumlah dosen, Mhm. istilahnya jabatan akademik dosen, JAFUNG. Ini untuk lektornya itu minimal 12. Rektornya minimal. Lektor. Lektor. Oh iya ya. Kalau yang asisten ahli juga 12. Itu syarat itu sudah kita alhamdulillah terpenuhi. Alhamdulillah. Dan tidak ada problem untuk persyaratan yang lainnya seperti sarana, prasarana, kemudian akreditasi. Kita akreditasi sudah alhamdulillah dari 3 prodi itu sudah baik semua. Mayoritas B baik semua, Alhamdulillah. baik sekali gitu Keren, ya. Nah ini modal inilah yang kemudian diharapkan tahun ini sudah bisa mengajukan alih status ke institut. Semoga Pak ya. Amin amin. Secepatnya amin. Pak ya. Iya, iya. Lebih cepat, lebih baik. Iya betul. Iya, betul. Biar semakin dikenalnya itu bukan sekolah tinggi lagi tapi institut. Institut, iya. gitu. Kira-kira ada program unggulan apa Pak yang ditawarkan dari STAI Alias ini Pasuruan? Kita memiliki program unggulan karena kita ini berbasis pesantren, Mas. Jadi ya kita intensif bahasa asing. Bahasa asing. Itu wajib bagi semua prodi, Apa tidak aja hanya bahasa prodi asingnya, bahasa Arab saja gitu. Bahasa asingnya ya bahasa Inggris, Bahasa Inggris bahasa Arab. dan bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, keren. Ya. Jadi semua prodi kita beri pendalaman intensif bahasa supaya mahasiswa itu ketika mencari literatur ya referensi itu tidak hanya literatur yang berbahasa Indonesia saja, Iya betul. tapi dari literatur dari perguruan tinggi yang kelas dunia internasional. Iya, betul, Jadi Pak. bisa memahami, bisa mempelajari, kemudian bisa dikembangkan di perguruan tinggi kita. Iya alhamdulillah. Terus selain itu ada apa aja? Ada apa lagi maksudnya? Ya, selain intensif bahasa, kita juga karena berbasis pesantren ya, ada istilahnya kitab kuning, Kitab kuning. Wah, kajian kitab kuning. berarti bisa ini untuk Nah, membaca iya. kitab. Dan kebetulan mahasiswa kita itu rata-rata dari berbagai pondok pesantren, baik di tingkat Pasuruan maupun di luar Pasuruan, Mas. Oh iya. Gitu. Biasanya di pondok pesantren itu kan punya kajian kitab yang diunggulkan masing-masing. Iya, betul. Iya. Jadi pesantren A kitab unggulannya Iya. ini, B. Nah, itu nanti ketika mereka itu berada di kampus, mereka akan saling mengenal, saling belajar. Saling belajar. Iya, kalau di Alias ini biasanya kitabnya apa? Biasanya yang dikaji itu. Kalau nggak Fathul Qorib, Fathul Qorib, Ta'lim, iya. gitu Pak. Ta'lim Muta'alim. Dan banyak lagi sih, ya. Ya itu nanti bisa saling mengenal. Jadi kita mahasiswanya itu santri dari berbagai perguruan tinggi. Oh gitu Pak ya. Hanya saja kita masih belum punya asrama. Ya. Asrama yang bisa menampung untuk mahasiswa yang tinggal di Alias ini. Gitu. Oke Pak, ini kan ranah atau lingkungannya tuh di pondok pesantren Pak ya. Iya. Apakah yang masuk di STAI Alias ini atau yang jadi mahasiswa di STAI Alias ini itu wajib untuk mondok? Ya, kalau untuk perguruan tinggi memang lebih disarankan di pondok. Disarankan di pondok, tapi tidak untuk Tidak. kemungkinan Betul. untuk yang dari luar itu PP gitu boleh Pak ya? Ya, kalau untuk perguruan tinggi masih boleh. Tapi kalau yang lembaga formal yang lainnya, saya dengar itu wajib mondok. Wajib mondok, iya betul. Ya, betul Iya. ya. Tapi untuk perguruan tinggi ini masih belum wajib. Tapi nanti kalau sudah ada asrama khusus kita bangun,
untuk mahasiswa STAI alias ini, maka mau nggak mau harus wajib, Mas. Oh, ada ma'hadnya sendiri. Ada ma'had, gitu, ya, Pak? Ma'had Ali. Ma'had Ali, ya namanya, betul. ya betul. Oke, selain itu, Pak, mungkin dari Sobat Aliasin Media ini ada yang pengen masuk ke STAI alias ini, tapi apa ya, masih bingung kendala ini atau apa ya, banyaklah kendalanya termasuk dalam perekonomian. Nah, kira-kira dari STAI alias ini ada nggak tunjangan untuk itu? Maksudnya program beasiswa apa yang ditawarkan? Memang kita untuk sosialisasi kemarin saya sudah kemana-mana, ke sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, itu kita memberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan kepada calon mahasiswa ya, khususnya terkait dengan biaya. Dengan biaya. Pertimbangan biaya, karena kita lihat biaya pendidikan saat ini mahal, Mas. Iya betul, Pak. Ada isu dari pemerintah UKT mau dinaikkan gitu ya. Iya betul. Jadi kita masih tetap standar terjangkau lah. Artinya kalau di negeri itu masih di bawah UKT yang minimal. Kalau di negeri itu UKT-nya minimal misalnya 2 juta, kita di bawahnya. Iya. Artinya kita masih bisa terjangkau pembiayaan itu oleh kalangan masyarakat yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya. Oke. Dan itu yang mungkin menarik. Yang karena apa ya, pendidikan itu kan untuk semua warga. Ya. Tidak boleh ada orang yang pengen kuliah karena terkendala dengan biaya dia kemudian tidak kuliah. Ini tidak boleh ini. Ya. Jadi harus kita tampung. Di situ juga ada beasiswa. Ya, kalau memang belum mampu kita beri beasiswa. Ada beasiswa KIP. Beasiswa KIP, Kartu Indonesia Ya, Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Selain Ada itu, beasiswa tahfidz. ada tahfidz juga. Ya, kalau memiliki hafalan minimal 5 juz. Oh, minimal 5 juz. Minimal 5 juz. Maksimal ya 30, nggak mungkin 31 Iya. kan ya. Pasti 30 itu full kalau 30 full. juz. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Apapun, Pak, ya. Apapun. Asalkan full, dan setiap semester kita evaluasi, hafalannya masih tetap lancar, itu kita biayai terus. Kita beri beasiswa. Jadi kalau KIP ini dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya. Kalau tahfidz dari murni kampus kampus sendiri. Kemudian juga ada beasiswa lembaga yayasan. Oh gitu. Mungkin dari Yayasan Alias ini ada santri yang direkomendasikan gitu, Pak, ya? Kita lah kita terima untuk beasiswa. Intinya kita terkait biaya itu sangat murah meriah. Ya, itu, Mas. Oke, ini dicatat ya, Sobat Aliasin Media. Lalu dengan ini, Pak, biaya yang relatif itu apakah ada apa ya? Dari segi fasilitas itu apa ini? Kan biayanya ini murah. Dengan fasilitas yang ditawarkan itu apakah juga ada kesinambungannya? Iya. Tentu kita untuk fasilitas itu kita sudah punya laboratorium juga. Oh, laboratorium. Laboratorium bahasa. Laboratorium kalau yang hukum ekonomi syariah itu peradilan misalnya, itu kita sudah ada. Selain perpustakaan ya. Iya. Dan fasilitas seperti tempat ruangan kelas. Ya. Ya kita ada kipas angin dengan suasana yang sejuk ya, tidak kepanasan mahasiswa itu. Kemudian kursinya ya bagus. Kemudian juga fasilitas bank itu wirausaha itu. Bursa. Itu istilahnya itu? Bursa usaha gitu. Jadi untuk mahasiswa yang prodi HES. Oh gitu. Seperti kantin itu yang ngelola nanti teman-teman dari hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Biar ekonominya nih jalan, Pak. Iya, betul. Karena kita masih ada 3 prodi. 3 prodi ini 2 fakultas sebenarnya. Fakultas pendidikan dengan fakultas syariah. Oh gitu. Iya, nanti kalau kita menjadi institut ya harus ada fakultasnya. Oke. Berarti itu ya fasilitas yang ditawarkan dari kampus STAI Aliasin Pasuruan. Nah, kira-kira Pak, untuk masuk ke STAI Aliasin itu apa saja syaratnya? Atau ada syarat khusus nih, harus bisa dan wajib membaca bisa membaca kitab kuning gitu atau apa gitu? Iya.
Yang paling penting syarat untuk masuk di STAI alias ini itu bisa membaca Al-Quran, Mas. Bisa baca Al-Quran. Itu paling penting. Wajib itu, Pak. Wajib. Karena nanti tesnya itu tes membaca Al-Quran. Jadi kita karena apalagi ya kita pondok pesantren ya, lingkungan pondok pesantren, ketika nanti mahasiswanya nggak bisa baca Al-Quran kan lucu. Iya, betul. Nah gitu. Apalagi mereka nanti selesai kuliah menjadi dai ya, dakwah. Betul. Ya itu jadi yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kemudian ya yang lainnya seperti perguruan tinggi biasanya itu ada tes tulis, tes lisan juga ada, wawancara kita. Kemudian komitmen. Oke. Komitmen ingin menyelesaikan studi sampai selesai. Sampai selesai. Karena banyak Mas itu kadang-kadang mungkin faktor disuruh orang tua ya. Di faktor kemudian prodinya mungkin tidak cocok, itu di tengah jalan putus. Ada aja hambatannya gitu, ya. Oleh karena itu kita bikin komitmen ya. Kita apa istilahnya siap menyelesaikan tepat waktu. Gitu. Jadi gitu. Oh itu. Nah kalau sudah kita tahu ya Pak seputar, maksudnya kita kan udah tahu tadi sudah bicara tentang fasilitas, tentang gimana tes-tesan masuknya, terus banyak program unggulan juga. Pasti dari kampus ini sudah melahirkan mahasiswa-mahasiswa terbaik gitu Pak ya. Iya. Lalu prestasi apa kira-kira yang sudah yang sudah didapatkan, yang sudah diraih dari STAI alias ini Pasuruan ini Pak? Iya, melalui tracer study ya, penelusuran alumni mahasiswa STAI alias ini ketika saya pelajari, alhamdulillah ternyata prestasinya banyak Mas. Banyak. Iya. Ada dari prodi MPI itu Mas Diaudin itu juara 1 dai tingkat nasional. Keren. Itu saya senang ketika mendengar ada alumni yang kemudian berprestasi di masyarakat, punya prestasi. Ada juga yang baru lulus itu langsung diserap oleh lapangan oleh lembaga. Jadi langsung terserap di lapangan kerja. Gitu. Jadi itu saya senang. Jadi artinya lulusan dari STAI ini siap bekerja di masyarakat. Dan ya saya lihat memang teman-teman itu ketika sebelum lulus, ketika yudisium itu diberikan motivasi, diberikan materi bagaimana nanti ketika memasuki dunia kerja. Oh gitu. Jadi ada ini dulu apa namanya ya, kayak karantina dulu Pak ya, dorongan motivasi seperti apa memasuki dunia kerja. Oke. Ya, selain itu Pak? Ya, jadi selain itu juga kita memberikan informasi-informasi kepada alumni kita itu, misalnya ada lowongan pekerjaan di instansi lain mana, baik itu CPNS misalnya gitu, baik itu di lembaga keuangan syariah atau di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga, itu kita informasikan. Beasiswa lanjut S2, S3 gitu ya. Kita selalu update informasi supaya teman-teman alumni itu tidak kekurangan informasi Mas gitu. Bisa selalu update ya. Pak, ini kan di STAI alias ini apakah ada cuman S1 doang? Iya. Untuk saat ini masih memang hanya S1, tapi nanti insya Allah kita sudah punya embrio sih, sudah kerjasama ya dengan kampus UIN Malang. Itu sebagai embrio untuk kita mendirikan pasca sarjana sendiri. Gitu Pak. Tinggal nunggu momennya saja Mas. Kalau sudah momennya sudah alih status jadi institut, insya Allah itu akan ngikuti. Karena SDM kita itu yang sudah doktor itu sudah banyak. Udah banyak? Iya. Yang sudah lulus saat ini ada 5. Dan yang sedang studi doktorat itu juga ada 5. Oh gitu. Nah, kalau itu sebentar lagi lulus semua kan sudah 10. Udah untuk mendirikan pasca sarjana sudah sangat cukup. Iya, betul. Itu dari testimoni dari panjenengan sebagai selaku pimpinan
gimana sih Stay alias ini itu Pak ya. Lalu ini kira-kira apa ajakan panjenengan sebagai pimpinan dari Stay alias ini Pasuruan ini untuk apa ya, teman-teman yang di luar sana kepingin kuliah gitu loh Pak. Karena di Kabupaten Pasuruan ini apa ya, kampusnya itu apa bisa terhitung gitu Pak ya. Iya. Tapi dari mereka Stay alias ini itu mungkin kurang terdengar oleh mereka gitu Pak. Kira-kira seperti apa ajakannya? Iya. Saya berharap masyarakat itu lebih mengenal lebih dalam lagi terkait Stay alias ini, karena kita sebenarnya selalu apa ya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi awalnya kita hanya 2 prodi, karena butuh prodi manajemen pendidikan Islam, masyarakat butuh itu, kita berikan. Kita buka prodi baru. Nah, kemarin juga hasil survei itu masyarakat membutuhkan prodi PIAUD. Nah, ini kita sedang proses memenuhi itu. Ya, artinya kebutuhan masyarakat, ya, teman-teman yang calon mahasiswa itu pengen jurusan apa, itu kita penuhi nanti. Sesuai dengan minat dan bakatnya teman-teman. Ya, jadi saya harap nanti ketika sudah masuk di Stay alias ini itu sesuai dengan bakat dan minatnya, prodinya sesuai gitu. dengan keinginannya sendiri ya. Berarti memang apa ya, prodi itu kita tampung sesuai request ya. Betul, dari kalangan masyarakat maupun teman-teman Gen Z yang ada di Kabupaten Pasuruan maupun di luar Pasuruan gitu Pak ya. Betul. Oke, mungkin ada pesan-pesan lagi Pak untuk ini masyarakat Kabupaten Pasuruan. Apa sudah dicukupkan? Ya, kita sebagai perguruan tinggi yang selalu mengabdi di tengah-tengah masyarakat, ya kita mengajak kepada masyarakat itu untuk bergabung dengan kami untuk membantu mensosialisasikan juga, gitu ya. Karena kita budaya apa ya, di kampus kita ini budaya pesantren yang berbeda dengan kampus-kampus di luar pesantren. Artinya masyarakat kalau memasukkan putra-putrinya ke Stay alias ini, insya Allah akhlaknya akan terjaga, budaya apa istilahnya, sebagai santri, sebagai apa ya, intelektual muslim itu terjaga. Terjamin semua terjamin, Pak, gitu Pak ya? Terjamin semua gitu ya. Kira-kira itu sudah terpatri dalam satu visi dan misi Pak ya? Iya. Apa visi dan misi Stay alias ini sendiri? Kita kalau untuk visi Stay itu menjadi perguruan tinggi unggul, kompetitif. Unggul kompetitif? Ya. Kemudian sebagai pusat studi keislaman. Oh gitu, karena kita memang embel-embelnya ada Islamnya Pak, Stay, Sekolah Tinggi Agama Islam. Jadi sebagai pusat studi keislaman. Oke, itu. Oke, itu ya teman-teman sobat alias ini media, itu tadi seputar Stay alias ini Pasuruan. Nanti kalau ada kritikan atau saran atau masukan dari teman-teman atau sobat alias ini media, boleh nanti di komen. Terus kalau mau tanya nih seperti apa dan gimana caranya atau regulasinya seperti apa sih kalau mau daftar di Pondok Pesantren Terpadu alias ini, khususnya di Stay alias ini Pasuruan, itu bisa nanti dicek di website psb.aliasini.net. Nah, itu dicatat ya teman-teman gitu. Pak, terima kasih ya Pak sudah apa ya, meluangkan waktunya, kesempatannya gitu untuk menemani saya, menemani tim alias ini media di sini. Udah main-main ke studio alias ini media. Nanti kita bincang-bincang lagi seputar Stay alias ini, seperti apa progresnya untuk menuju institut seperti itu Pak. Terima kasih, ini suatu kebanggaan bagi saya. Saya sangat senang sekali berada di sini di media, pusat media alias ini ya. Alias ini media. Alias ini media. Alias ini media. Dan semoga ini bisa bermanfaat menjadi apa ya, untuk masyarakat supaya bisa lebih mengenal lagi Stay alias ini. Saya rasa itu ya. Oke, kita sudahi dulu pertemuan kita, kesempatan pada
kali ini. Saya Muhammad Naufal selaku host dan beliau sebagai narasumber Bapak Dr. Ahmad Syamsul Muniri MSI. Mohon pamit undur diri ya. Sampai jumpa teman-teman Sobat Aliansi di Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.